munkar wa tu'minuna billah. Hanya umat Rasulullah yang dikatakan oleh Allah sebaik-baiknya umat. Bayangkan, ini Allah Sang Maha Pencipta memberikan statement pengakuan di dalam Al-Quran, sebaik-baiknya umat adalah umat kekasihku Muhammad. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Bagaimana mengajak kebaikan? Saya demi Allah berbicara apapun karena Allah lillahi ta'ala. Gak ada tendensial. Contohnya seperti sekarang. Yono, Ustadz Doktor Profesor Ahmad Yono membuka tempatnya untuk kebaikan, lalu mengajak umat untuk mengingat kebesarannya Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Lalu di dalam majlis yang mengajak kebaikan tersebut tidak ada faktor-faktor X, nggak ada faktor-faktor lain kecuali apa? Kecuali mengingat kebesaran Allah, lalu memperisai daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Wa tu'minuna billah. Lalu di dalam majlis itu tidak keluar daripada koridor syariatillah, yakni bertauhid, beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'minuna billah. Umat Muhammad ini, dia punya perjalanan hidupnya terus step by step. Jadi dari dia kelas bawah, karena pendekatannya kepada Allah, ingat ini, karena pendekatannya kepada Allah, dia mendapatkan derajat dari Allah. Derajat ini dipanggul oleh orang yang dimaksud. Orang tersebut, hamba Allah tersebut, terus dia sholat, dia ngaji, dia puasa, dia zikir kepada Allah SWT. Tidak ada waktu kecuali dia senantiasa mengingat Allah SWT. Orang-orang seperti ini gak bisa semuanya begitu, gak bisa bohong. Ini harus ada dasar. Apa dasarnya? Pertama, hatinya bersih, karena Allah akan memberi. Banyak para ulama-ulama tahfidzul Quran, 30 juz hafal di kepalanya, bahkan hafal daripada hadis-hadis, tapi hatinya tidak condong 100% kepada Allah dengan aneka ragam. Tapi dia alim, tapi belum tentu derajat. Tapi ada satu orang, dia ini nggak begitu alim, nggak hafadzil Quran, nggak hafadzil hadis, tapi hatinya penuh rahmat dari Allah. Mengingat orang ini perlu dibantu, tanpa bicara dia membantu. Beruluk salam, berbuat kebaikan, dan lain-lain sebagainya. Dan belum pernah meninggalkan sholat dan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu naik si hamba tersebut. Sebab para waliullah itu dari kelas 1 sampai tinggi ke kelas 10. Kelas 10 itu yang sudah tinggi, sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi dimulai dari bawah, berbuat untuk dirinya, berbuat untuk umat, berbuat untuk daripada hadiah taulannya karena Allah. Ini masalahnya, karena Allah itu mahal. Bukan mudah kalau orang berbuat karena Allah. Lalu apa? Menghindari percekcokan, menghindari daripada sinis di dalam pergaulan, menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, menghindari minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah, menghindari daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, menghindari segala macam. Dia naik itu derajatnya. Malam sholat, zikir, minimal setiap malam dia sholat 2 rakaat.
Sehingga mereka ini mendapatkan dari Allah sesuatu yang dia sendiri sebelumnya nggak tahu. Nah, orang-orang yang semacam begini ini doanya mustajab. Doanya mustajab. Bahkan kalau dia melontarkan kata-kata jelek, dikabulkan oleh Allah. Karena dia belum pernah berbuat sesuatu yang jahat di dalam perjalanan hidupnya. Ini orang sudah menuju ke kelas VIP. Begitu dia masuk di dalam kelas VIP, dia naik lagi. Kalau dia dekat selalu kepada Allah, VVIP. Ma'asyiral ikhwan, ini bentuk daripada sifat-sifat manusia menuju ridho Allah wa tiba sunnatir Rasulillah. Waktu dia akan meninggal, ini tentang wali-wali Allah. Waktu dia akan meninggal, Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bikumul jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para wali-wali bagaimana dia punya dedikasi tauhidnya, keimanannya kepada Allah, dengan dia punya makom derajat. Waktu meninggal, sebelum dia dicabut rohnya oleh Allah, sebab orang mati itu menakutkan. Nggak bisa dielakkan kematian, tetapi menakutkan. Bagaimana kalau kita mau berpikir. Tapi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dia meninggal diutus oleh Allah malaikat. Ini Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah. Malaikat turun khusus untuk kepada si hamba tersebut. Siapa dia? Dia menandakan Tuhanku satu. Umastaqamu. Lalu dia istiqomah. Sholatnya, sunnahnya senantiasa bersandar kepada pilar-pilar Allah. Laumata laim, tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan hartanya orang, tetapi dia menyeleksi dirinya sendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Itu mastaqamu. Waktu mau meninggal turun itu malaikat. Walaupun dia koma. Jangan dianggap orang yang sakit koma, yang kita tidak bisa beraudiensi, tidak bisa berbicara. Mungkin kita sering melihat orang ngorok, lupa koma dan tapi rohnya hidup. Itu roh yang berbicara sama malaikat. Dia tanya, man anta, siapa anda? Aku ini datang diutus oleh Allah. Ini bukan nabi, bukan rasul, tapi dia wali Allah. Siapa anda? Aku diutus oleh Allah memberitahu kepada anda. Apa? Tengoklah tempatmu di sana. Lalu malaikat ini memberitahu, itu loh tempatmu. Sebelum mati dia lihat tempatnya. Indah sekali, bagus sekali. Lalu ini calon mayit ini mengatakan kepada si malaikat, cepat-cepat bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Nanti Allah sudah mentakdirkan umurmu, waktumu tepat. Kalau Allah Ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menentukan, tidak maju, tidak mundur, on time, kamu akan pergi ke sana. Ini para wali-wali Allah. Dan wali Allah itu ada jenjang tingkatan-tingkatan. Yang tadi saya katakan, dari kelas 1 sampai ke kelas 10. Kalau sudah di kelas 10 itu boleh dikatakan para kutub, para kutbiyin, para wali-wali besar. Dan para wali Allah itu ada, dia sudah tahu 40 hari sudah meninggal. Allah memutuskan
vonis kepada si fulan, waktunya sudah habis, dimulai dihitung 40 hari sebelum hari begitu. Ada wali yang besar, makomnya besar, kedudukannya di sisi Allah luar biasa. 40 hari dia sudah didatangi sama malaikat. Ada yang 39 hari, ada yang sebulan, ada yang 15 hari, ada yang seminggu, ada yang sehari sebelum meninggal dia tahu. Ada pula sebelum Israel datang dia sudah tahu. Kurang lebih mungkin 15 menit sebelum dia dicabut. Itu tergantung dari jejak-jejak dia punya dedikasi keimanannya kepada Allah, pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia meninggal, dia mati. Dia mati. Quran juga ini. Shadaqallahul aliyyil adzim. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, ini firman Allah. Jangan kamu kira orang yang berjalan di dalam koridorku, di dalam syariatku dengan penuh dedikasi keimanan yang luar biasa, begitu dia mati, jasadnya saja dikubur, tapi rohnya terus hidup sampai yaumil qiyamah. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu kira para wali-wali Allah, para kekasih-kekasihku ini, kalau dia mati jasadnya, tahu jasad itu sama ruh lengket. Waktu dia bercerai, rohnya baik atau tidak baik pasti bercerai. Itu jasad seperti baju. Itu baju dari tanah dikembalikan sama Allah ke tanah. Rohnya bagaimana tingkatan dedikasi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tetap hidup, bal ahya'un, dan terus hidup. Di mana hidupnya mereka ini para wali? Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzakun, diberi rezeki sama Allah. Yang benar aja, masa orang mati ada rezekinya. Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan dua, para kekasih-kekasih Allah. Yang pertama, rohnya diberi kebebasan oleh Allah. Kemana dia pergi, gak nunggu hari Jumat, malam Jumat, kapan waktu dia bisa hadir, dan kemana-mana dipersilahkan oleh Allah. Kedua, ini yang penting, doanya tetap didengar oleh Allah, karena ini kekasih Allah. Jadi dia terus hidup sampai yaumil qiyamah, diberi landasan oleh Allah yang luar biasa dua hal. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah diberi rezeki. Ini Quran Pak Bu, bukan dongeng, bukan hikayat, ini Al-Quran. Dia mendapatkan dua hal, yaitu pertama, rohnya diberi kebebasan oleh Allah. Yang kedua, doanya tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki yang adil, yang agung dari Allah kepada sang hamba tersebut. Siapa dia? Dia bukan orang kaya. Siapa dia? Dia bukan orang punya perusahaan. Siapa dia? Dia bukan penjabat tinggi, tetapi dia dedikasinya selama hidupnya mendekatkan diri kepada Allah dan khauf, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu ini. Lalu mereka ini di alam namanya, jadi ada dua alam. Roh itu manusia-manusia yang meninggalkan dunia mempunyai dua alam. Alam illiyin wa alam sijjin. Alam illiyin adalah alam umat muslimin wal muslimat. Alam sijjin yaitu orang-orang kafir dan
Kalau di situ ramai, setiap hari teriakan-teriakan manusia, azabnya Allah luar biasa. Islam banyak daripada penantian-penantian daripada yang hidup kalau orang biasa. Lalu kedua, masalah-masalahnya dia belum selesai, itu dipending oleh Allah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Tapi diamankan dia sama Allah, diamankan seperti kita di dunia ini tahanan rumah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa pergi. Dia umat Muhammad, dia umat Islam, kenapa kok begini? Karena perilakunya selama hidup di dunia. Subhanallah. Dan mereka ini kadang-kadang masalah utang dipending oleh Allah. Hati-hati, itu utang. Kedua, suka memperguncingkan orang. Hati-hati. Makanya saya ini selalu sayang sama kalian, bukan apa-apa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dohdahul kubur, fitnatil kubur, ala nisa ghibah wa namimah. Ini omongannya Rasulullah. Umatku dari wanita yang paling banyak mendapatkan fitnah, fitnatil kubur, cobaan kubur. Karena apa? Suka memperguncing, membuka aibnya orang. Ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Anda bukan dosa sama Allah, tidak. Anda dosa sama orang yang bersangkutan. Dan Allah itu sifatnya al-adalah, adil. Siapapun Anda, walaupun Anda anaknya orang wali besar, tapi kalau memperguncingkan tetap mendapat masalah di hadapan Allah. Ini yang menjadi masalah. Padahal ibadah Anda Masya Allah, suka bantu orang dan lain-lain, tapi mempunyai penyakit, suka memperguncingkan orang. Hati-hati. Di zaman Nabi satu orang datang, ya Rasulullah, aku punya tetangga ini kagum saya, seorang wanita. Lalu kata Rasulullah, kalau jam 3 malam aku mendengarkan gemericik air. Dia mengambil air wudhu, sholat, ngaji Quran. Tapi di siang hari suka nguping sama tetangga, suka membuka aib-aibnya saudaranya. Apa kata Rasulullah? Ini Rasulullah yang berbicara, bukan saya. Fa innaha min ahlin nar. Dia adalah calon-calon penghuni neraka, kata Rasulullah. Sampai keras begitu Rasulullah. Hati-hati. Saya sayang sama kalian. Dapat di mana lagi sahabat datang. Itu dicatat oleh Abu Hurairah sama Sa'id Al-Khudri, hadis-hadisnya. Ya Rasulullah, ini orang biasa. Biasa. Bukan seperti yang lalu, perempuan ini sholat, puasa sunnah, tapi paginya ada kayak burung liu ngomongin orang. Ini wanita, saya lihat tetangga saya, dia jarang sholat malam, jarang sholat, jarang puasa sunnah. Tapi kalau siang hari dia, kalau ada orang yang membicarakan fulan-fulan, dia bangun. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, ini omongannya Rasulullah. Saya sumpah. Fa innaha min ahlil jannah. Dia penghuni neraka. Dia penghuni surga. Jadi ukuran keimanan kita bukan sholat saja, bukan puasa saja, tapi perilaku setiap hari. Apalagi merugikan orang, nipu orang, auzubillah. Lalu punya hutang di sana pun masalah, dipending oleh Allah sampai daripada pengadilan agungnya Allah di yaumil qiyamah. Para wali-wali Allah ini terlepas daripada fitnah di dunia.
Dia mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya nggak pernah kosong zikir kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, Tabaraka wa ta'ala yaqul, Sadaqallahul aliyyil azim, Inna awliyai ahibbai min khalqi alladhina yadhkuru bidhikri wa udhkaru bidhikrihim. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang menjadikan kekasihku karena dia senantiasa ingat kepada Allah, dan aku senantiasa melihat hambaku dan aku dekat sama itu hamba. Lalu orang-orang biasa, ini tentang orang-orang yang sudah meninggal, yang hidup, yang cinta sama auliyaillah. Sebab kita ini sering ziarah supaya sampean sabarataan tahu kalau ziarah itu manfaatnya apa. Para auliyaillah yang kita ziarah itu dia tahu kita. Sebab orang ahli barzah itu tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Datang ke sana mendoakan si wali tersebut. Bukan minta sama wali. Dia sudah meninggal. Dia hamba Allah. Dia tidak ada kekuatan. Yang kuat itu maha kuat, Al-Qawiyul Matin, Allah. Lalu kita ini ziarah kepada dia. Kenapa? Makomnya dekat sama Allah, cinta sama Rasulullah. Ini para wali-wali. Dia sudah nggak bisa apa-apa, tapi rezeki yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan oleh para wali-wali Allah. Kita datang ke sana, kita doakan. Imamul Haddad di dalam senandungnya mengatakan, Ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadiyah fi khususin la umumin illatan min ba'di nahla. Ana ad'u, aku mendoakan yang orang mendoakan aku. Aku khususkan orang yang datang kepada aku, berdoa kepada aku. Aku khususkan, kata Imamul Haddad. La umumin, tidak umum. Kalau kita ziarah ke auliyaillah, jangan sesekali minta kepada orang yang sudah mati. Awas, karena orang ziarah ini tipis antara syirik dan bukan syirik. Ini harus dipahami. Kita datang ke wali Allah, kirimkan hadiah, apalagi baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, lalu mohon sama Allah. Disitulah kita mohon sama Allah dengan keberkahan, dengan wilayah makom, dengan wilayah dia punya makom, derajatnya sama Allah SWT, sehingga al-wali itu mengaminkan doa kita, dan para malaikat mengaminkan daripada aminnya para aulia, dikabul oleh Allah Subhanahu. Saya ulangi lagi, di alam sana tidak ada hijab. Dia melihat orang yang datang, lalu yang ziarah ini dia tahu maksud daripada tujuannya, dan Allah SWT membuka kedok wajah kita yang sesungguhnya kepada mereka-mereka dengan apa? Dengan amal-amal yang kita berbuat. Ada manusia wajahnya cantik, indah, tapi sesungguhnya wajahnya seperti anjing. Ada yang seperti babi, macam-macam. Ada yang seperti ular. Kenapa? Amal-amalnya dia mendekati sifat para hewan-hewan seperti itu. Lalu pecinta-pecinta para waliullah yang kita sering ziarah, apa manfaatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza balaghatil khulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
Idza balagatil hulqum, waktu sakaratul maut itu datang. Itu paling dahsyatnya kehidupan dan penentuan. Ingat, itu penentuan daripada ujian-ujian terakhir kita hidup di dunia. Sebelum itu saya mau utarakan, iblis itu ingin bertemu dengan Rasulullah. Kata Allah, kamu boleh ketemu dengan kekasihku Muhammad. Jangan bohong. Gudangnya bohong itu iblis. Anaknya setan itu semua pembohong. Mempunyai trik-trik yang luar biasa. Diancam sama Allah, boleh kamu ketemu dengan Habibku. Awas bohong. Datang iblis, sahabatnya lihat, tapi menjadikan dirinya seperti orang dari jauh, musafir. Ya, lalu di antara dialognya Rasulullah tanya, ya iblis laknatullah alaih, terkutuk engkau ya iblis. Bangunin tuh ibu, bu. Woi John, bangunin. Ini Pak Yono nanya ini, kenapa ibu itu tidur? Kan tidur. Iblis ketemu sama Rasulullah tanya, ya iblis laknatullah alaih, bagaimana kamu mengganggu umatku? Dengar itu, Pak. Bagaimana engkau ya iblis mengganggu umatku? Kata iblis, di dua tempat ini seluruh energiku aku keluarkan untuk mengganggu umatmu ini. Pertama, waktu dia sholat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Urusan gua belum selesai nih, anu. Diganggu. Sampai hitungan rakaat kita lupa. 3 rakaat atau 4 rakaat nih, bingung dia. 3 rakaat. Ini kehebatannya iblis. Ada lagi, saya punya jamaah ibu-ibu cerita, Beb, sah atau nggak Beb, saya punya sholat. Saya udah 3 rakaat, itu ada ikan pedak. Siapa ikan pedak itu? Di atas meja. Kucing naik. Terganggu urusan kucing sama ikan pedak. Bubar sholat. Ini semua trik-trik setan, trik-trik dan sebagainya. Kata iblis, aku mengganggu umatmu waktu sholat. Makanya orang kalau sholat jamaah itu banyak selamatnya daripada sholat sendirian. Ada lagi, sholat ada jemuran, hujan, sampai dibatalin. Top ini sudah. Jadi jemur mending baju bagus. Ya BH, ya tenaga, ya segala macam gak karuan. Ini salah satu triknya. Yang kedua, ini iblis mengambil kesempatan sama kita semuanya. Idza balaghatil khulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau sudah ajal dekat, waktu Israel akan mencabut, iblis itu bisa, setan bisa berubah wajah seperti wali, seperti anu, seperti datang wali yang sesungguhnya. Ini keuntungan kita ziarah kepada wali Allah. Untuk apa ini wali datang? Begitu dekat masa kontrak kita di dunia, kita mau mati, tapi dia datang. Untuk apa dia datang? Mengingatkan kalimat tauhid kepada kita. Di dalam keadaan emergensi, darurat, luar biasa, datang dia mengingatkan, Qul Allah, Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ditonton sama ini wali
Siapa? Karena dia cinta sama kita, karena kita hidupnya sering ziarah kepada beliau, sering mengirimkan daripada doa-doa surat Al-Fatihah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas kebaikan. Waktu kita emergensi darurat mau meninggalkan dunia, sudah terpojok kita, dia datang mengirim kita. Baca, taruh aja oli, baca la ilaha illallah. Padahal banyak umur ya, amin. Belum kawin ya, mati dulu. Itu wali itu datang mengingatkan. Kenapa? Dia bawa kalimat tauhid. Tapi setan, dia bisa menyerupai macam-macam. Dia belum tentu dan tidak mungkin akan membawa kalimatillah. Tidak mungkin ini setan atau iblis membawa Al-Quran di saat-saat kita akan meninggalkan dunia. Ini orang biasa tapi pecinta para wali. Disitulah daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bantuan diberikan oleh Allah, kesempatan. Karena Allah Maha tahu, ini orang hambaku ini senang kepada waliullah dan sering ziarah. Misalnya kita ini yang mungkin saya nggak tahu banyak para waliullah dari Bapak. Mungkin yang kita tahu seperti Habib Hasan bin Ahmad. Kalau kita sering mengirimkan doa ziarah ke tempatnya dia, karena beliau ini makamnya kudus. Habib Hasan ini makamnya kudus. Habib Saleh Tanggul radhiyallahu anhu di Tanggul untuk mengambilkan ijazah daripada makam tersebut, dia datang ke Balikpapan naik kapal. Waktu itu Al Habib Hasan bin Ahmad Al Idrus ini bukan usaranya di sekarang di belakang Takwa, tapi jauh. Itu kan pindahan itu dari tempat yang lain, dekat laut atau itu zaman dulu. Dan Habib Saleh mengatakan, hadza rajulun azim, ini orang bagus, hebat, dan aku mendapatkan isyarat untuk ziarah kepada Habib Hasan misalnya. Nah, kita nggak mungkin setiap hari kita ziarah kepada beliau. Misalnya, ini yang saya kenal ya. Tapi saya rasa di sana di Balikpapan ini banyak para waliullah dan dia mempunyai dedikasi tinggi di mata Allah. Nah, ini salah satu contoh. Nanti dia akan datang, dia nggak bisa berbuat apa-apa, mengingatkan agar perceraian antara jasad dan roh ini dibarengi dengan kalimat tauhid. Kalau sudah kalimat tauhid, kita sudah senang akan mendapatkan sesuatu yang bagus, yang hebat, dan lain sebagainya. Itu pentingnya kita ini cinta kepada para wali-wali Allah. Dan semasa hidupnya para wali-wali itu bukan di bawah sederhana. Dia mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah SAW ini, ya Allah, di bawah sederhana kehidupannya. Di bawah sederhana. Saking sederhananya, karena Allah SWT itu menurunkan daging burung dari surga. Ditaruh menunggu sahabat-sahabat untuk bisa makan bersama. Dia di dalam keadaan senang, dia nggak mau senang sendiri. Dia panggil sahabat-sahabatnya. Itu salah satu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kalau berziarah kepada auliyaillah, minta sama Allah keberkahan si wali. Seperti tadi kita baca ratib, yu'li darajati bil jannah. Ya Allah, hamba-Mu ini mendapatkan tempat yang tinggi. Wa yu'idu alaina, ya Allah, kami mengharapkan dengan berkahnya ini hamba-Mu, dengan ilmunya ini hamba-Mu, dengan keberhasilan ini hamba-Mu, dengan kemuliaan ini hamba-Mu yang ini, ya Allah, si fulan yang saat ini kita ziarah, berikanlah kepada kami keberkahan beliau. Dengan kita membaca kalamul Quran, kalamullah, yakni Allah mengabulkan hajat kita. Tapi jangan sesekali datang ke kuburan, ya wali anu, ini bertamu ngobrol, minta sama Allah dengan karomahnya, barokahnya
lagi. Jadi ada orang berziarah ini kadang-kadang mungkin nggak ngerti, hatinya mungkin baik, hanya Allah yang tahu. Antara syirik dan karomah itu tipis sekali. Kalimat kalau kita ucapkan nggak pas, jadi masalah buat kita. Makanya datang ke sana, uluk salam kepada ahli kubur, lalu kita membacakan Fatihah atau surat Baqarah atau Quran pokoknya, dan mohon sama Allah, ya Allah, demi kalam-Mu yang maha agung, dan kami ini berziarah kepada hamba-Mu yang soleh, ya Allah, berikan karomah seperti Engkau memberikan beliau karomah, barokah, agar Engkau memberikan kami seperti beliau. Memohon kepada Allah, Anal Ghaniyyu, aku ini maha kaya, aku yang memberi kekayaan kepada hamba-Ku, mintalah kepada aku, jangan minta kepada makhluk-Ku, kata Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu marah kepada orang-orang penjilat. Dituturkan dalam Al-Quran suratul Munafik, tu'jibuka aksamuhum in yaquluna tasma' li qawlihim faka'annahum usyubun musannada. Orang-orang penjilat itu kepada pejabat mengatakan senantiasa naam, karena dia kagum sama dia, dari pakaiannya, dari hartanya, dari segala macam. Kata Allah, dia terperangah seperti kayu dipantek di tembok. Iya, padahal salah semuanya orang. Iya, penjilat. Fa idza ra'aituhum tu'jibuka aksamuhum in yaquluna tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Apa yang dikatakan sama ini orang? Naam. Kalau kita insya Allah jangan sampai begitu. Harus mempunyai prediksi yang maha kaya Allah. Hambanya si kaya diberi sama Allah. Dan orang yang kaya itu akan mendapatkan masalah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali. Orang-orang itu yang meninggal bukan hanya jasadnya di tempat, tapi rohnya fil illiyin. Illiyin itu di atas dengan full fasilitas. Tahukah Anda alam barzah? Alam barzah ini adalah transit. Seperti kita mau menuju dari Jakarta ke Samarinda, kita transit di Balikpapan untuk menunggu tumpangan, menunggu waktu untuk tujuannya ke Samarinda. Maksudnya di sini kita meninggal akan di barzah, di alam barzah. Alam barzah ini transit akhirat. Dari situ kiamat nanti kita menuju ke Samarinda. Begitu. Jadi orang yang di alam barzah ini adalah tempat transit sementara. Nanti yang abadi besok di yaumil kiamah. Jangan sampai di yaumil kiamah kita ini mendapatkan masalah. Karena apa? Mahkamah Agung. Banyak orang-orang yang kecebur. Bahkan paling banyak ulama. Biar tahu Anda, paling banyak ulama yang masuk ke neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Dia dakwah hanya mencari materi. Dia dakwah hanya mencari jabatan. Dia dakwah hanya kepengen disanjung-sanjung, bukan karena Allah. Ini menjadi masalah. Itu siratal mustaqim itu gelap. Orang-orang mukmin itu bercahaya. Dari nurnya itu dia bisa jalan benar. Dan nur cahaya dari orang-orang mukmin dan mukminah bagaimana daripada melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi para waliullah, cahayanya luar biasa. Apalagi Nabi, seperti terang-terang dan lain sebagainya, seperti matahari. Dari apa? Dari wajah. Jadi siratal mustaqim itu gelap. Bawahnya banyak tukang las. Kalau jatuh langsung dilas. Na'udzubillah min dzalik. Itu amalan kita yang menerangi. Terang benderang wajah kita.
Jadi kita jalan dengan leluasa. Tapi yang wajahnya gelap, jatuh keinjek sama manusia. Apalagi lewat siratal mustaqim. Goodbye, goodbye, goodbye. Kirim salam. Na'udzubillah. Kembali kepada pribadi-pribadi kita. Mari kita berespon kehidupan kita dengan tauhid. Dan banyak orang-orang soleh, ibunya solehah gara-gara si anak. Ini bahaya. Anak disanjung-sanjung, wah. Sampai Rasulullah SAW di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Atani Jibril, kata Rasul. Aku ini didatengin oleh Jibril. Lalu Sayyidina Jibril bercerita, kala dulu ya Rasulullah, Bani Israel, bapaknya sama istrinya, suami istri 70 tahun sholat lail, sholat tahajud berjamaah. Dahsyat. Punya anak sematawayang, anak lelaki. Gembira. Kalau keluar dikasih duit. Pulang menjelang maghrib sama ibunya, sampai kakinya itu dicuci, tidur diselimutin, sama sekali nggak mengerti tentang agama. Ini ceritanya Sayyidina Jibril, bukan saya. Dia bercerita dengan Rasulullah. Kalau malam bapak ibunya si anak ini jungkir balik, sujud sama Allah, minta sama Allah segala macam, dia biarin anaknya diselimutin. Karena cintanya dan sayangnya, lupa diri dah, gila sama anak. Besok di yaumil qiyamah, suami istri gandengan menuju ke surga, ditarik oleh siapa? Ya Rabb, Anta ahkamul hakimin. Ya Allah, Engkau lah hakim yang paling bijaksana. Ya Allah, aku nggak mengenal Zat-Mu yang maha agung. Aku nggak tahu siapa Engkau, aku nggak tahu ya Allah. Ini hari Kau masukkan aku ke neraka. Aku minta keadilan-Mu ya Allah. Dan ini hari ayahku, ibuku, wasilah wujudku di hadapan-Mu. Dia belum pernah mengajarkan tentang dinmu ya Allah, agamamu. Dia tidak mengajarkan siapa Engkau yang sesungguhnya ya Allah. Aku minta keadilan-Mu ya Allah. Aku wujud sekarang di depan-Mu ini, wasilah bapak dan ibuku. Dan ini hari Kau masukkan mereka ke surga, dan Kau akan campakkan aku ke neraka. Aku minta keadilan. Allah memutuskan suami istri dan anaknya dikirim ke jahanam. 70 tahun sholat jamaah, tahajud, sholat lail, karena anaknya semata wayang. Makanya jangan keterlaluan sama anak. Yang penting dijejelin, disuapin agama. Harus tahu halal dan haram. Kalau dia sudah dewasa, itu urusannya dia. Apalagi waktu dia berjenjang, kalau dia seorang gadis, begitu dia masuk daripada kehidupan yang baru, dia sudah tahu hukum agama. Bapak ibunya sudah berlepas diri, dia ada tanggung jawabnya suaminya. Tetapi masih gadis, harus ditegur. Tegur itu penting. Kalau Anda semata bodoh atau takut, masalah Anda besok di hadapan Allah. Tegur, jangan begitu nak, jangan, nggak boleh. Mama nggak suka begini, begini. Dudukkan si anak supaya sadar si anak. Ada trik-trik yang kita harus tahu. Sebab besok kalau si anak akan menuntut kita ngomong, Allah Maha tahu. Aku sudah tegur, aku sudah marah, ini anak tidak akan mempedulikan aku. Pak, Bu, besok di yaumil qiyamah, ya Allah, la sahibatihi wala bani. Suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami,
Anak nggak kenal bapak ibunya. Semuanya membawa halnya masing-masing. Apa teriakan di yaumil qiyamah? Nafsi, nafsi, nafsi ya Allah. Hidupku, hidupku, hidupku. Nah, ini. Dan keluarga-keluarga yang baik itu akan menjurus kepada kebaikan. Turunan-turunan akan mendapatkan kebaikan. Apalagi kita ini mempunyai DNA, karun-karun kita orang soleh, kain nenek kita orang soleh, dan lain-lain sebagainya. Jangan sholat itu paling penting. Dan puasa Ramadan harus ditegur, harus dimarahin ini anak, harus betul-betul. Jangan biarkan ini dua hal ini jangan diabaikan. Sholat, maaf, 1000 maaf. Anak boleh diusir kalau dia nggak menentang agamanya Allah. Sampai begitu. Maaf, 1000 maaf. Seorang istri boleh diceraikan kalau dia nggak sholat. Pertama, dikasih oleh pertama, kalau istri kita nggak sholat, dikasih tahu. Tetap nggak sholat, pindah raja. Tetap nggak sholat, suruh ambil gigi, suruh pukul kaki. Ini ajaran agama. Kamu sholat. Tetap nggak sholat, suruh cerai. Ini perintah agama tentang sholat. Sekarang ini masalahnya satu. Istrinya ini nggak sholat. Bukan pindah raja, beli 1000. Sudah mau bilang apa? Suaminya sama istrinya kami mau. Jangan main-main, sebab apa? Kita sendirian dikubur. Lalu setelah kita ini bertemu orang-orang yang membantu kita besok di yaumil qiyamah, orang yang waktu kita mau dicabut, mereka datang. Nanti Anda tahu, oh ini fulan, Habib fulan yang kita ziarahi. Dia mengingatkan kita. Begitu terlepas perceraian antara jasad dan roh kita itu dibawa ke atas. Setiap insan sampai ke atas, di atas ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, turun lagi, langsung ini jasad, ini rohnya. Dia melihat orang yang takziah, orang melihat orang yang ngaji dan lain-lain sebagainya. Kalau dia mengaji atau apa, dia merasa dingin, merasa jauh daripada hati. Kalau dia ini jarang sholat, jangan segala macam, belum ditanam dia sudah tahu depannya. Supaya didelay, supaya diundurkan matinya. Takut. Lalu yang kedua, orang yang mukmin atau mukminah, dia pengen teriak sama keluarganya, tapi nggak bisa. Cepat kubur aku, cepat kubur aku. Jasadku, jasadku, taruh di tanah supaya aku istirahat. Siapa mereka? Mukmin dan mukminah. Karena dia tahu fasilitas dari Allah menunggu untuk dia. Itu jasadnya ditaruh, dia istirahat. Tahu orang waktu dicabut ruh sebagai penutup. Sampai lapar kan? Jadi kok kelamaan? Ya, sebab tegang ceritanya. Jadi lupa lapar. Subhanallah wa bihamdihi. Orang itu bagaimana keadaannya yang sesungguhnya. Orang itu kok lupa ya? Bukan. Ya dikubur, jasadnya dikubur. Nah, jasad dikubur itu saya katakan jasad kita ini seperti baju. Roh kita, badan kita ini umpama
Baju itu kalau ditaruh di kubur, tergantung mereknya itu baju. Tergantung bagaimana pribadi kita semasa itu. Kadang-kadang kan kita ngelihat, oh ini baju made in Jerman, wah. Ini baju bikinan kebun sayur, hancur. Jadi gimana amal ibadahnya dia semasa hidup di dunia. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu melihat kita seperti dia melihat televisi. Gerakan kita seperti sekarang ini CCTV. Gerakan kita dilihat semuanya, tapi dia nggak bisa intervensi. Ya Allah, anakku kok begini dari. Justru dia sudah nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya sebelum kita meninggalkan dunia, berikan warisan ilmu agama supaya Anda dikubur dan besok di yaumul qiyamah gak ada tuntutan sama anak, yang adil sama anak, dan arahkan yang keras. Saya ini dimasukkan pondok pesantren umur 7 tahun, habis dihitan 3 bulan, nggak ada, masukkan ditinggal, paling kecil, ya malam nangis. Tapi sekarang terima kasih sama ayah ibu saya. Seperti penjara dulu, pondok pesantren nggak bisa keluar, penjara sudah. Tapi alhamdulillah dapat barokah, dapat ilmu mandiri dan lain-lain sebagainya. Yang penting gu anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, dari keluargamu daripada fitnah neraka. Gu anfusakum wa ahlikum nar, daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu la ilaha illallah. Gak ada manusia beruntung illa alladzina amanu wa amilus sholihat, berbuat kebaikan. Mari kita ini sekarang sudah masuk tahun 23. Berpikir, Pak, Bu, berpikir, insya Allah Anda tambah harta. Amin. Dengerin dulu. Ada kalau sudah harta, amin, amin. Bisa tambah harta, bisa tambah anak, bisa tambah istri musyrah. Semuanya bisa tambah, bisa kurang. Dunia yang nggak bisa tambahnya satu, umur kita. Berarti langkah kita tambah tahun dekat ke kubur, mengerikan kubur. Tapi bagi orang yang mukmin mengharap cepat. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang mukmin. Amin. Itu penting. Kalau mukmin, Allah memberi besar hati kita. Sebelum dicabut roh kita, Allah sudah mutus malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bikumul jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Tsumma istaqamu, istiqomah, salatnya, puasanya, amal ibadahnya. Tatana waktu dia mau meninggal, turun malaikat beri kabar, fulan, jangan takut. Itu loh tempatnya. Dia lihat Ibrahim yang dilihat bidadari. Cepat-cepat bawa aku. Tidak lupa. Tatanazzalu alaihi wala ala takhaf wala tahzan. Jangan takut kata Allah. Jangan gentar, jangan khawatir. Itu tempatnya. Dan kami ini akan menemani Anda sampai fil akhirah nanti. Sehingga roh kita itu terkawal oleh malaikat rahmah. Waktu mungkar wa nakir akan bertanya sama kita, ini malaikat senantiasa di samping kita.
Sampai Munkar wa Nakir di dalam kitab Ihya dikatakan, malaikat, kamu minggir, saya mau hisab ini orang. Apa kata? Kamu hisab, tapi saya nggak akan meninggalkan dia. Ini kan manroh buka mengabdikan. Setelah selesai Munkar wa Nakir jalan, ini orang tanya, siapa Anda ini? Luar biasa membantu saya. Aku ini amalan bacaan Quran dan sedekahmu kepada Allah memerintahkan aku menemani Anda. Begitu sayangnya Allah sama kita, orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, mempunyai rasa kasih sayang sama saudaranya, kasih sayang pada orang-orang yang gak mampu. Bukan menyumbang sekampung dengar, gak ada artinya, malah dosa. Mari kita berubah cara kehidupan kita. Saya kasih tahu, Allah gak akan merubah kita kecuali diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kehidupan kita kecuali kita merubah kehidupan kita. Lalu tahun 23 ini mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah membantu kita. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah itu takdirnya ada khairi wa syarri, ada kebaikan takdirnya Allah, ada yang tidak kebaikan. Waktu sampai hitungan tidak kebaikan, tapi kita beriman, tauhid, dekat sama Allah, dikasih solusi sama Allah. Ya ja'alahu makhrajan, diberi jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuquhu, dikasih rezeki sama Allah min haitsu la yahtasib, tanpa diduga dari sana. Contoh kita, apa yang kita harapkan diberi oleh Allah. Inilah yang menjadi insyaallah ziaratul aulia. Bukan kita minta sama para wali, jangan minta sama Allah dengan keberkahannya siwa. Dan dia pun juga mengharapkan daripada doa-doa kita supaya dia bisa ada jalan doa kita, terutama orang-orang tua kita. Saya sarankan sama ibu-ibu, mungkin Anda gak ke kubur, cukup di rumah. Setiap hari doakan orang tua dari rumah. Dan juga kepada bapak-bapak, ada sempat lihat kuburan. Bukan kita mendewakan kuburan, tidak. Rasulullah SAW itu menyatakan kalau habis asar hari Kamis sampai Jumat sore seperti tadi asar, itu orang-orang tua kita itu, ya dia umat Muhammad, diberi kebebasan oleh Allah beranjak sana menunggu kedatangan hadiah-hadiah dari anak-anaknya. Itu khusus malam Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau sudah hari Jumat, jangan abaikan itu waktu. Bacalah daripada Quran, salawat, hadiahkan kepada orang tua kita. Itulah daripada hadiah yang paling luar biasa. Apalagi kita baca Kahfi, apalagi kita baca Yasin, kita dapat pahala besar, orang tua kita dapat. Seperti tadi kita baca tadi itu, orang tua kita ini dapat. Wa walidina wa walidikum, ayah-ayah kami, ayah-ayah kalian, ibu-ibu kami, ibu-ibu kalian. Jadi kita ini semuanya saat ini mendoakan kedua belah orang tua kita. Kenapa kok begitu? Karena bodi kita, jasad kita di majelis yang diridhoi oleh Allah, insyaallah. Jadi majlis-majlis, dan juga jangan terlalu gigir, jangan terlalu mendewakan dunia. Yang penting cukup. Jangan sampai kalau ada orang butuh bantu, gak usah ngomong, supaya pahala kita ini betul-betul luar biasa. Sebagai penutup, saya mau kasih cerita di Yaumil Qiyamah. Setelah Rasulullah SAW membuka surga, para keluarganya, para anbiya, para syuhada, para ulama al-amilin, masyayikh, para ulama-ulama yang melaksanakan, sampai umat-umat yang soleh dan solehat masuk ke dalam, buka selesai.
Lalu malaikat itu jalan terus, tahu ada gerombolan orang di dalam surga. Kaget malaikat. Man antum? Siapa kalian ini kok ada di surga? Hal antumul malaikat? Apa kalian malaikat? Hal antumul anbiya? Tidak. Lalu siapa? Nahnu umat Muhammad. Kami ini umat Muhammad. Lalu kalian gak dihisab sama Allah? Lalu kalian tidak jalan di Shiratal Mustaqim? Tidak. Bingung ini malaikat. Lalu kalian gak ditimbang amal kalian? Tidak. Lalu amalan apa Anda? Umat Muhammad, kok kamu masuk surga ini begini, gak dihisab, gak Shiratal Mustaqim, gak segala. Amalan Anda ini apa? Kata malaikat. Malaikat bertanya. Kami hidup di dunia, kami bersedekah sembunyi-sembunyi. Tangan kanan kami keluarkan, tangan kiri tidak keluar. Ini hari Allah membalas kebaikan kami. Kami dimasukkan surga dengan sembunyi oleh Allah. Sayang, makanya tergantung kak. Ini sudah sedekah 50 perak sekampung benar. Ayo kita tutup dengan baik. Al-Fatihah.